Pancasila. Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai balok. Temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Anda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Anda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta Ketua Umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain pegang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan 5 silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya? Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya pakai HP karena dia lagi. Betul, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya. Pakai itu bisa terjadi kalau rumahnya besar. Iya. Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu.
tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini? Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa. Tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Di politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas aktif, punya harga diri. Nah, jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari. Luar biasa. Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak. Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu? Saya kira nomor 1 jangan korupsi. Itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Yang pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Pak Ketum, ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini? Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka. Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja nggak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan. Oke, saya akrab sekali sama di Pro 1 ya, tapi ya. Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Tapi mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu. Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi. Gimana caranya untuk, apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak? Orang tua bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila. Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Anaknya saudara begitu? Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita
di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila, ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau nggak ikutin saya? Nggak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu. Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musda, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda. Apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital gitu? Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu. Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan, karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, cuma saya yang benar, cuma saya boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama, pertama ya jangan korupsi, setuju gitu kan? Ya nggak boleh bikin hoax ya. Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita. Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi pikir dulu. Nah, sebelum upload, bisa punya di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau nggak dibohongin, gak suka kan kalau dibohongin, karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi tanya dulu, benar nggak itu? Terus yang kedua, ada nggak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat nggak? Jadi kalau nggak manfaat, untuk apa juga buang-buang waktu? Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting nggak? Mendesak nggak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihat ya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat. Kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa nggak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu nggak setuju, nggak usah marah-marah, ya, nggak usah maki-maki, apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang komen-komen negatif juga begitu ya.
Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak kalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh. Betul. Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berpancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkemanusiaan. Nah kemudian ini terkait dengan ranah digital begitu ya. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu? Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia. Narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda? Saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku. Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya tidak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah bilang cari materi di perpustakaan. Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi, kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedi tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa. Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu, itu paling jengkel. Kemudian saya ngajar ya. Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok. Itu dia. Itu cuma beberapa menit. Dan bicara sejarah hanya 3 menit, nggak mungkin. Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya, tapi mengisap rokok mau. Nah, atau sehari beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh. Yang ketawa kayaknya ngerasa ya. Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak. Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan proklamator Bung Hatta, itu ada, tinggal cari di situ.
Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa nggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital, terus kita nggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya, baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca. Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak kayak konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau saya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal pakai AI. betul. Nah, jangan jadi pelajar. Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus nggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokteran Pak Dokteran atau apa, atau ngaku sebagai profesor padahal BOONG. Apa tuh? BO kok. Iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana? Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor 1 itu apa? Tuhan minta kita jujur kan? Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak peduli karena agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita. Nah, karena itu nomor 1 sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek. Nah, budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah nggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur karena sekarang sudah Timor Leste. Ya itu nggak boleh. Karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor 1 itu dipegang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan nggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli. Bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini Ibu Vendigul, sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini? Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basisnya gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang mau berbuat yang baik, kebaikan yang akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan. Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan
mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila. Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya. Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak? Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara kita berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu. Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu. Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi, ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata yang paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri, kita nggak boleh menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut, ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar. Misalnya jangan ada antrian kita terabas, ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya nyandang disabilitas, misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati nggak sih? Kalau enggak ya kalian nggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita nggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, flexing. Enggak, ini banget deh. Bukan, kalau saya mengatakan, aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload informasi. Prof. Musda, karena waktu ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan. Jadi saya berharap
tahun 2045 bangsa kita terutama yang kaum muda makin maju, tapi dengan memikirkan ke depannya moral, ya etika, sopan santun, baca yang luas seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa, insya Allah. Insya Allah. Baik, Prof. Musda, silakan singkat saja. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan. Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita berdua yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini, yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gemala terima kasih, Prof. Musda terima kasih, Pak Setio terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Pancasila kali ini.